sebagai penutup hubungan kita kepada Al-Mahdi Al-Muntazar. Berbicara hubungan kita kepada Ahlul Bait tidak ada batasnya, pasti akan panjang lebar karena banyak sekali kemuliaan Ahlul Bait. Bagaimana hubungan kita kepada Al-Mahdi Al-Muntazar? Perlu kita ketahui bahwa Al-Imamul Mahdi kelak zuhur bukan dengan mukjizat. Imam Mahdi keluar tidak dengan mukjizat. Imam Mahdi keluar seperti biasa, membawa bendera, membawa panji. Kalau Imam Mahdi keluar dengan mukjizat, Imam Mahdi tidak perlu gaib dengan waktu yang panjang atau waktu yang lama. Imam Mahdi keluar seperti biasa, seperti diutusnya para rasul, para nabi, mengikuti sunatullah. Imam Mahdi akan mengikuti zaman yang ada, tidak kembali ke belakang zaman itu, tidak. Kita jangan menggambarkan kelak bahwa ketika Imam Mahdi zuhur, zaman akan kembali ke belakang dengan memakai kuda, dengan memakai pedang, tidak. Imam Mahdi keluar mengikuti zaman yang ada, dan zaman itu tidak akan kembali ke belakang, bahkan maju terus ke depan, mengikuti arus dari zaman. Karena Imam Mahdi zuhur bukan dengan mukjizat, tapi seperti para nabi dan para rasul dan imam-imam yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menarik ikhtiar manusia. Semua atau manusia memiliki ikhtiar dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tarik ikhtiar itu. Seperti contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud dan pengikutnya akan membakar Nabiullah Ibrahim, apa yang dilakukan oleh pengikut Namrud? Mereka beramai-ramai menarik Nabi Ibrahim. Mereka beramai-ramai mengikat Nabi Ibrahim di tiang. Mereka beramai-ramai membawa kayu bakar mengelilingi Nabiullah Ibrahim. Allah tidak mencegahnya, Allah membiarkannya. Allah tidak menarik ikhtiar atau tidak menafikan ikhtiar manusia, tidak. Membiarkan umat atau pengikut Namrud itu membakar Nabiullah Ibrahim. Ikhtiar manusia tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah intervensi. Allah di saat itu memang tidak menarik ikhtiar manusia, tapi Allah intervensi pada apinya. Allah jadikan api itu dingin, sehingga api itu tidak membakar Nabiullah Ibrahim. Tapi ingat, Allah tidak menafikan atau tidak menarik ikhtiar umat manusia. Demikian pula dengan sejarah Nabiullah Musa. Nabiullah Musa di saat dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, Allah membiarkan tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa. Tidak ditebalikkan, tidak disambar petir, atau tidak ditimpakan gunung, tidak. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mau intervensi dalam ikhtiar manusia. Tapi di saat Nabiullah Musa berhadapan dengan laut, di situ Allah intervensi kepada lautnya, bukan kepada manusianya. Allah tidak intervensi kepada ikhtiar manusia, tapi Allah intervensi kepada lautnya. Lautnya dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabiullah Musa dan pengikutnya bisa berjalan menyeberangi lautan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan intervensi kepada ikhtiar manusia ketika kemunculan Al-Imamul Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Allah akan membiarkan ikhtiar manusia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Karena itulah yang dibutuhkan adalah kesiapan. Karena itulah Imam Mahdi zuhur bukan dengan mukjizat, tapi seperti para nabi yang lain, seperti para imam yang lain. Nah, bagaimana kita menanamkan hubungan kita kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif? Al-Imamul Mahdi tidak meminta kepada kita badan yang kuat.
Imam Mahdi tidak meminta kita supaya olahraga, berotot supaya kita siap untuk berperang. Tidak. Imam Mahdi zuhur sebagai rahmatan lil alamin. Banyak dari ikhwan kita yang mengatakan bahwa keluarnya zuhurnya Imam Mahdi identik dengan perang. Tidak. Imam Mahdi keluar rahmatan lil alamin sebagaimana Rasulullah. Bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi adalah untuk rahmatan lil alamin. Demikian pula dengan Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi diturunkan atau dizuhurkan adalah untuk rahmatan lil alamin. Banyak orang yang mengatakan bahwa kelak Imam Mahdi zuhur akan banyak sekali peperangan. Tujuan Imam Mahdi zuhur bukan berperang. Menyebarkan keadilan Imam Mahdi bukan dengan berperang, tapi bagaimana Imam Mahdi menanamkan rahmat kepada umat di muka bumi ini. Adapun perang itu adalah konsekuensi dari sebuah dakwah, seperti tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diutusnya Rasulullah ke Jazirah Arab bertujuan untuk berperang? Tidak. Tapi rahmatan lil alamin. Adapun peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah konsekuensi dari dakwah, akibat dari dakwah, penolakan dari dakwah. Tujuan diutusnya Rasul para imam bukan berperang, tapi rahmat, memberi hidayah. Demikian pula dengan Al-Imamul Mahdi. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan zuhurnya Imam Mahdi identik dengan perang. Salah besar. Sebagaimana perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa Imam Mahdi ahli sunnah wal jamaah penuh dengan rahmat, sedangkan Imam Mahdi pengikut Syiah adalah identik dengan perang. Itu adalah salah. Pendapat yang salah. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu, bahwa zuhurnya Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif adalah membawa rahmat, menerapkan keadilan bukan dengan berperang, tapi dengan rahmat lil alamin. Jadi bagaimana kita menanamkan hubungan kita kepada Al-Imamul Mahdi? Sekali lagi, Imam Mahdi tidak meminta kita fisik kita kuat, badan kita besar, berotot. Tidak. Imam Mahdi minta ruhani kita yang kuat. Bagaimana kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah? Apakah kita sudah melaksanakan itu semua atau belum? Yang menjadi pengikut setia Al-Imamul Mahdi adalah mereka yang menjaga syariat, mereka yang melaksanakan syariat, mereka yang menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu bukan mereka yang menanamkan bagaimana tubuhnya kuat supaya siap berperang. Tidak, itu salah besar. Bagaimana ruh kita kuat, ruh kita diberi vitamin. Apa vitamin ruh kita? Yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kita menanamkan hubungan kita kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kita memang tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya berhadapan dengan imam, tapi kita bisa merasakan nikmatnya ketika kita berhubungan melalui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah nanti kita akan merasakan bagaimana tanggung jawab kita sebagai mukallaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan zuhurnya Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Jadi sekali lagi, bahwa kita menanamkan hubungan kita kepada Allah, yaitu dengan mahabbah, menanamkan hubungan kita kepada Ahlul Bait Nabi dengan mahabbah, demikian pula menanamkan hubungan kita kepada Al-Mahdi dengan mahabbah. Tapi mahabbah itu semuanya bersumber dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti ada di dalam diri kita. Hanya saja kita tidak bisa merasakannya disebabkan kemungkinan
banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak bisa merasakan manisnya sholat, manisnya puasa, manisnya haji. Ini saja yang bisa Anda sampaikan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan di dalam bulan suci Ramadan ini diberikan oleh Allah pahala dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun berikutnya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada bangsa Palestina. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.